Chapter 961. Yang Chen, mengandalkan statusnya sebagai Master Alkemis kelas 5, memeras sekte berkali-kali, dan murid ini tidak tahan. Li Liheng menjawab sambil dengan hati-hati menatap Master Sekte Li yang marah. Gerakan kecil Li Liheng jelas dirasakan oleh Sekte Guru Li. Namun, kata-kata Li Liheng juga agak menyentuh hati Guru Sekte Li, jadi sikapnya sedikit melunak dan dia tidak lagi marah. Inilah alasan mengapa kamu tidak tahu berterima kasih dan menggigit tangan yang memberimu makan. Meskipun semantik Sekte Master Li masih sangat kasar, nada suaranya sudah mereda. Murid ini hanya ingin memberinya pelajaran. Meskipun Li Liheng tidak terlalu pintar, dia masih memiliki bakat unik dalam melayani Master Sekte. Dia tidak membedakannya, tapi mengatakannya dengan jujur. Bodoh. Ketika dia berpikir bahwa Pil mempertanyakan hati batin tidak lagi dimiliki oleh keluarganya sendiri dan Yang Chen, hati Guru Sekte Li tiba-tiba menjadi marah dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak memarahi. Tahukah Anda bahwa masalah kesadaran spiritual Anda masih perlu? Yang Chen ingin membantumu dengan alkimia. Sekarang kamu telah menyinggung perasaannya, apakah dia masih akan membantumu di masa depan? Bukankah dia sudah memberiku cukup banyak pil pembekuan semangat, dan aku pasti akan pulih setelah memakannya? Li Liheng kaget. Jika masalah kesadaran spiritualnya tidak dapat diselesaikan, bukankah semua yang dia miliki sekarang akan hancur total dan dia akan dikembalikan ke bentuk aslinya? Setelah menikmati hari-hari yang panjang, Li Liheng tidak ingin kembali ke kehidupan yang dulu dia jalani dalam ketakutan bahkan jika dia dipukuli sampai mati. Pengingat Sekte Guru Li membuatnya tiba-tiba menyadari masalah penting ini. Bagaimana jika Yang Chen berbohong? Bagaimana jika dia tidak pulih ketika saatnya tiba? Memikirkan hal ini, keringat dingin Li Liheng mengucur, dan pikirannya dipenuhi dengan situasi di mana dia meminum pil pembekuan roh tetapi dibawa pergi oleh beberapa tetua di ruang pengobatan. Yang terjadi selanjutnya adalah adegan di mana Yang Lan mencoba membujuknya untuk mencari masalah dengan Yang Chen. Itu Yang Lan, dia membujukku untuk melakukan ini, mengatakan bahwa dia ingin mencari masalah untuk Yang Chen dan memberinya pelajaran. Pada saat ini, kemarahan Li Liheng juga terpancing dan dia segera menemukan penggagasnya. Yang Lan, kesan orang ini terlintas di benak Sekte Guru Li. Tampaknya Yang Lan baru saja pergi ke Istana Cunyang dan melaporkan bahwa Yang Chen menolak bergabung dengan Tai Tianmen, dan kemudian Sekte mulai mengincar Yang Chen. Mungkinkah penyebab utamanya adalah orang ini? Itu dia, Sekte Master Li melirik Li Liheng. Sejak awal berhubungan dengan Li Liheng, dia bukanlah orang yang terlalu tegas. Tersihir oleh perkataan orang adalah hal yang wajar. Dia hanya bisa menangani Yang Lan ini. Yang Lan melanggar aturan Sekte dan menyihir Master Sekte muda. Dia akan dikirim ke aula penegakan hukum dan dijatuhi hukuman mati sebagai peringatan bagi orang lain. Untuk menghadapi murid kecil, Master Sekte Li bahkan tidak perlu mempertimbangkan untung dan rugi apapun, dan langsung memberi perintah. Tentu saja, di antara orang-orang yang menunggu di luar, ketua sekte membiarkan mereka keluar rumah, tetapi tidak membiarkan mereka pergi. Mendengar kemarahan Master Sekte di rumah, waktu Yang Si seperti 5 guntur, dan seluruh orang menjadi lembut. Tidak jauh dari situ, wajah Yang Lan pucat pasi. Kata-kata Master Sekte adalah aturan emas di Tai Tianmen. Tidak ada yang bisa menentangnya. Tunggu, pada saat kritis, Li Liheng tiba-tiba membuka mulutnya, sepertinya dia sedikit pemalu, tetapi dia masih mengucapkan kata-katanya sendiri, Tuan Sekte, Yang Lan salah, tetapi murid ini juga salah. Sebaiknya simpan saja dia hidup-hidup. Murid ini bersedia dihukum. Setelah lama berhubungan dengan Yang Lan, Li Liheng juga mendapat pencerahan. Jika nyawa Yang Lan tidak terselamatkan saat ini, siapa yang akan mengikutinya di masa depan? Siapa yang berani mengikutinya? Saat Li Liheng berbicara, Master Sekte Li juga memahami maksud Li Liheng. Ini adalah upaya Li Liheng untuk menaikkan prestisenya dengan sengaja. Sebagai Master Sekte masa depan, ini juga merupakan kemajuan besar, setidaknya jauh lebih baik daripada Yes Man sebelumnya. Dibandingkan dengan masa depan Li Liheng, hidup dan mati Yang Lan hanyalah masalah sepele. Namun, kata-kata Master Sekte tidak dapat ditarik kembali. Sekte Master Li hanya menatap Li Liheng dengan wajah dingin. Setelah beberapa saat, dia bertanya, apakah kamu yakin ingin melakukan ini? Ya, Master Sekte. Tekanan yang diberikan Master Sekte Li kepada Li Liheng tidaklah kecil, tetapi Li Liheng jelas bermaksud untuk berjudi di sini. Dia mengertakkan gigi dan menjawab dengan pasti. Dalam kasus ini, hukuman mati Yang Lan bisa dihindari, tapi hukumannya sulit dimaafkan. Pergi ke kolam dalam yang dingin selama 2 tahun untuk dijadikan contoh. Master Sekte Li memutuskan untuk memberi Li Liheng kesempatan ini. Setidaknya, dia sangat puas dengan penampilannya sekarang. Adapun kamu, karena kamu telah melakukan kesalahan, kamu harus dihukum. Melihat Li Liheng, Master Sekte Li mengumumkan hukumannya, pergilah ke kolam dingin Azure dan berkultivasi dalam pengasingan selama setengah tahun. Selama setengah tahun ini, pikirkan kesalahan apa yang kamu lakukan. Ya, Master Sekte. Li Liheng buru-buru menyetujuinya. Yang Lan, yang berada di luar, sepertinya ditarik, dan tubuh mereka benar-benar lembut. Tapi kali ini, mereka tidak takut, tapi semacam kegembiraan dan ketakutan untuk melarikan diri dari kematian. Mundurnya kolam dalam yang dingin adalah hukuman yang sangat berat di kalangan orang Taitian. Kolam dingin Azure dingin sepanjang tahun, dan bahkan lebih dingin daripada padang es paling utara, tapi ini bukanlah yang paling kuat. Di kolam dingin, setiap malam akan keluar gelombang dingin yang berlangsung selama 6 jam. Bahkan Master Panggung Yuanying tidak dapat menahan gelombang dingin ini. Li Liheng adalah seorang kultivator tahap Jidan, dan Yang Lan baru saja memadatkan dannya dengan bantuan Yang Lan. Hampir mustahil bagi keduanya untuk menahan gelombang dingin ini. Setidaknya selama masa hukuman ini, mereka tidak perlu memikirkan untuk menjalani hari yang baik.
Yang Lan sangat berterima kasih atas anugerah penyelamatan nyawa Master Sekte muda itu, tetapi dengan cara yang sama, dia bahkan lebih marah pada Yang Chen, yang selalu mengalami seluruh kejadian. Dia tidak menyangka bahwa dia baru saja menemukan masalah untuk Yang Chen, dan sektenya sendiri mulai menghukumnya. Bagaimana dia bisa yakin dengan perlakuan tidak adil ini? Setelah kejadian ini, Tai Tianmen tidak mengejar penjualan resep pil Yang Chen. Tentu saja, tidak ada alasan untuk mengejarnya. Namun, setiap kali Li Liheng berkultivasi, pasti ada sesepuh inti atau Master Sekte di sisinya, menunggunya menghubungi pendahulunya. Ketika Yang Chen telah menangani resep pil dan menerima benih api yang pantas diterimanya, Li Liheng akhirnya meninggalkan hukuman berat di kolam dalam yang dingin, dan pertama kali dia pergi, dia menghubungi pendahulu dunia spiritual. Li Liheng segera mengikuti instruksi ketua sekte dan menghancurkan kartu giok kecil yang ada di tangannya. Kultivasi Anda tidak stabil, kesadaran spiritual Anda terlalu buruk, Anda hanya dapat berkomunikasi setahun sekali, Anda tidak membuat kemajuan. Pendahulunya sepertinya sangat tidak puas dengan Li Liheng, apalagi dengan kenyataan bahwa dia hanya bisa berkomunikasi setahun sekali. Li Liheng tidak tahu harus berbuat apa, tetapi tiba-tiba sebuah suara datang dari samping, tanyakan pada pendahulunya apakah ada cara untuk sepenuhnya menyelesaikan kesadaran spiritual Anda. Suaranya sangat familiar, Master Sekte Lilah yang memperhatikan Li Liheng. Chapter 962. Ketika dia mendengar pengingat dari ketua sekte, Li Liheng merasa senang sejenak dan bertanya pada dirinya sendiri bagaimana dia bisa melupakan masalah penting seperti itu. Selama masalahnya sendiri dapat diselesaikan, orang-orang Taitian tidak lagi memiliki keraguan dan berusaha sekuat tenaga. Oleh karena itu, Li Liheng segera berkomunikasi dengan senior di dunia spiritual tentang masalah ini. Apakah kesadaran spiritualmu dalam masalah? Senior di dunia spiritual sepertinya tidak menyadari masalah Li Liheng sama sekali. Setelah mendengarkan Li Liheng, dia sepertinya bereaksi, masalah apa, katakan padaku. Li Liheng segera menceritakan seringnya dia pingsan kepada pihak lain. Kemudian, dia menunggu jawaban seniornya dengan harapan. Masalah dengan kesadaran spiritual tidak terlalu merepotkan. Kata-kata senior di dunia spiritual membuat Li Liheng langsung gembira. Dia tidak berani menyela dan menunggu bimbingan seniornya. Selama ada pil pemurnian roh, kamu akan bisa membuangnya. Jika ada kalimat yang paling membuat Li Liheng bahagia, tidak diragukan lagi kalimat itu adalah kalimat, jangan terganggu, nak, ingat resep pil ini dan biarkan Master Balai Pengobatan memperbaikinya. Selanjutnya rangkaian bahan dan teknik pengobatan. Itu tentang Li Liheng sendiri, bagaimana mungkin Li Liheng tidak memperhatikan, dia tidak berani melewatkan satu kata pun dan dia mengingatnya dengan jelas. Teladan Yang Chen ada di depannya. Setelah Li Liheng mengingatnya, dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya, senior, bisakah pil pemurnian roh ini dimurnikan oleh alkemis biasa? Tentu saja, senior di dunia spiritual berkata tanpa berpikir, temukan saja alkemis kelas 6 dan kamu bisa menyempurnakannya dalam waktu kurang dari setengah tahun. Saat kata-kata ini keluar, tubuh Li Liheng hampir jatuh ke tanah. Alkemis kelas 6, masih mencarinya secara acak. Seorang alkemis kelas 5 telah membuat mereka diperas berkali-kali, belum lagi apakah mereka dapat menemukan alkemis kelas 6, bahkan jika mereka menemukannya, bukankah mereka akan diperas hingga bangkrut? Oh, aku lupa bahwa tidak ada alkemis kelas 6 di dunia fana. Setelah Li Liheng dengan hati-hati mengingatkannya, senior di dunia spiritual akhirnya mengingat hal ini. Dalam komunikasi kesadaran spiritual, Li Liheng tampak melihat senior itu menepuk keningnya dengan tangan. Kalau begitu mari kita ubah ke spirit Chongyaling Pil, tapi itu akan memakan waktu lebih lama, akan memakan waktu puluhan tahun. Segera, senior memberinya solusi lain, dan itu diverifikasi, jika Anda mengalami masalah pingsan, situasi Anda saat ini agak mirip dengan memakan pil pembekuan roh. Hingga saat ini, komunikasi keduanya sudah menunjukkan tanda-tanda putus, dan informasi yang dikirimkan juga agak kabur. Li Liheng sudah bisa merasakan kepalanya berputar, dan pikirannya kacau. Jika ada pil pembekuan roh, segera makan 3. Senior dari dunia roh juga merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Tidak mudah bagi mereka untuk berkomunikasi satu sama lain, namun mereka hanya berbicara omong kosong. Benar-benar sia-sia. Tentu saja, Li Liheng tidak mengkhawatirkan hal itu. Dia buru-buru mengeluarkan pil pembekuan roh dari tas Qiankun. Setelah mengambil 3 kali berturut-turut, lautan kesadarannya tiba-tiba terasa rileks, dan hubungan dengan pendahulunya tampak lebih jelas. Karena kamu bisa memurnikan pil pembekuan roh, maka gunakan pil pembekuan roh dan makanlah selama beberapa tahun lagi. Senior di dunia roh menunjukkan, pil pembeku roh ini jauh lebih sederhana daripada pil pemurnian roh. Harus ada seseorang yang bisa memperbaikinya. Mendengar kata-kata seniornya, Li Liheng hanya bisa tersenyum pahit. Dia tidak mungkin mengeluh kepada seniornya bahwa orang-orang di ruang pengobatannya telah mendapatkan resep pil selama beberapa dekade dan bahkan tidak dapat memurnikan setengah pil obat, bukan? Namun, perubahan emosi Li Liheng segera diperhatikan oleh senior di dunia roh, dan dia langsung menanyakan alasannya. Li Liheng tidak bisa menyembunyikannya, jadi dia hanya bisa mengetahui alasannya. Seharusnya tidak begitu. Senior di dunia roh sangat bingung dan berkata, apakah ada kesalahan dalam resep pil? Li Liheng tidak tahu apa resep pil dari pil pembekuan roh itu, tetapi hal ini tidak menghalangi senior di dunia roh untuk memberitahunya resep pil tersebut, sehingga dia dapat memverifikasinya dengan master sekte nanti. Pil pembeku roh, selama kamu menemukan 1 atau 2 master alkemis dengan kesadaran spiritual yang kuat dan bisa melakukan banyak tugas, kamu tidak perlu berada di kelas 5, selama master alkemis kelas 4 bisa memperbaikinya. Senior itu berkata dengan tegas, mari kita cari lagi. Senior, junior ini sedang terburu-buru dan tidak pernah menanyakan nama seniornya, mohon pencerahannya.
Setelah Li Liheng mengingat resep pil-pil pembekuan roh, dia teringat bahwa dia selalu menelepon seniornya dan tidak mengetahui nama pihak lain, jadi dia buru-buru bertanya. Orang tua ini adalah Liu Fengzi. Yang Chen ingat dengan sangat jelas bahwa Liu Fengzi ini adalah pria spesial di Sekte Surga yang Mendalam. Sebagai tetua dari Sekte Surga yang Mendalam di dunia roh, dia menghabiskan sebagian besar waktunya dalam budidaya pintu tertutup, dan orang biasa tidak dapat melihatnya. Dengan identitas orang ini, meskipun ada reaksi apapun di dunia spiritual, itu tidak akan ditemukan untuk sementara waktu. Terlebih lagi, berita ini, selain kenaikan orang-orang Taitian, bagaimana bisa menyebar ke dunia spiritual? Bahkan jika mereka mencapai dunia spiritual dan mengetahuinya, lalu bagaimana? Bisakah mereka pergi ke alam bawah? Setelah beberapa kali lagi, orang-orang Taitian di dunia fana tidak lagi mengaktifkan susunan penyambutan. Pergi ke alam bawah. Kemana mereka akan pergi? Ini adalah rangkaian rencana Yang Chen. Dia benar-benar tidak tahu apa yang akan dirasakan orang-orang tua di Sekte Surga yang Mendalam di dunia spiritual jika mereka tahu bahwa orang-orang Taitian di dunia fana sedang dipermainkan sampai mati olehnya sedikit demi sedikit. Master Sekte saat ini adalah Li Tiancheng, kan? Liu Fengzi langsung mengirimkan pertanyaan. Li Liheng mengetahui nama Master Sekte Li dan buru-buru menjawab. Kultivasinya seharusnya terhenti pada tahap akhir alam jiwa baru lahir, dan itu belum membaik untuk waktu yang lama, kan? Liu Fengzi sepertinya mengingat sesuatu. Dulu, agak sulit baginya untuk meningkatkan kultivasinya. Sekarang, seharusnya hal itu terakumulasi menjadi hambatan. Katakan padanya bahwa seorang junior yang baru saja naik beberapa ratus tahun yang lalu mengatakan bahwa jika dia ingin meningkat, dia harus menemukan seorang jenius dengan akar roh atribut air penuh sebagai kuali dan berkultivasi ganda dengannya. Mungkin akan ada ruang untuk peningkatan. Liu Fengzi tidak keberatan dan menunjukkan, jika tidak, dia hanya bisa berhenti di sini. Nasihat untuk Li Tiancheng, tentu saja, berasal dari ingatan kehidupan Yang Chen sebelumnya. Kekurangan alam Li Tiancheng juga merupakan salah satu alasan mengapa dia harus menggunakan Gao Yue sebagai tungku. Kemudian, ketika dia tidak dapat menemukan Gao Yue, dia langsung menculik seorang kultivator wanita jenius dari sebuah sekte kecil. Wilayahnya meningkat dalam satu gerakan, sampai ke dunia spiritual dan dunia celestial. Bahkan jika Yang Chen tidak memberinya nasihat, pihak lain akan mengetahuinya di masa depan. Jika dia mengatakannya sekarang, dia dapat meningkatkan posisinya di hati orang-orang Taitian, dan itu dapat membuat pihak lain mempercayainya. Li Liheng tidak meragukannya dan mengingat kata-kata ini. Setelah itu, pada dasarnya Yang Chen mengajukan pertanyaan dan Li Liheng menjawab. Setelah beberapa saat, muncul lagi tanda-tanda ketidakstabilan dalam hubungan kesadaran spiritual. Kali ini, senior Liu Fengzi tidak membiarkan Li Liheng meminum pil pembekuan roh, tetapi memintanya untuk menyiapkan lebih banyak pil pembekuan roh. Di masa depan, semakin banyak pil pembekuan semangat yang dimilikinya, semakin lama waktu koneksinya. Kali ini, itu hanyalah pertukaran awal. Ketika basis budidaya Li Liheng meningkat, pertukaran semacam ini akan menjadi semakin sering. Chapter 963. Setelah sambungan berhasil, Li Liheng akhirnya pingsan lagi. Mau bagaimana lagi, seorang junior panggung jidan kecil harus menghadapi tekanan kesadaran spiritual seorang pendahulunya di dunia spiritual. Pil pembekuan roh sudah sangat kuat. Setelah bangun, Li Liheng tidak menunggu Master Sekte Li mengajukan pertanyaan. Di depan Master Sekte dan sekelompok tetua inti yang menunggu dengan cemas, Li Liheng memberitahu mereka semua yang terjadi antara dia dan senior Liu Fengzi dari awal hingga akhir, tanpa menyembunyikan satu kata pun. Resep pil dari pil pemurnian roh dan resep pil dari pil pembekuan roh semuanya ditulis dan diserahkan kepada Master Sekte. Bahkan metode Liu Fengzi untuk membimbing Li Tiancheng menerobos kemacetan budidaya juga disebutkan. Ini adalah peristiwa yang luar biasa. Metode penanaman kesadaran spiritual spasial akhirnya dapat berkomunikasi dengan para pendahulu di dunia spiritual. Bagi orang Taitian, hal itu sama saja dengan mengeluarkan ratusan master panggung daceng dari udara. Terlepas dari yang lainnya, resep pil dari pil pembekuan roh sama persis dengan yang dia dapatkan dari Yang Chen. Karena sekelompok master di aula pengobatan telah menentukan bahwa resep pil pembekuan roh ini benar, maka tindakan para pendahulu di dunia spiritual sangatlah nyata. Apalagi kunci alkimia yang menurut senior Liu Fengzi tidak salah sama sekali, yaitu multitask. Hanya saja ini yang paling merepotkan. Setelah menghapus ini, belum lagi master alkemis kelas 4, bahkan master alkemis kelas 3 pun bisa memperbaikinya. Nama Liu Fengzi, semua orang yang hadir pernah mendengarnya. Dia adalah pendahulu yang naik lebih dari 2000 tahun yang lalu. Sayangnya, tidak seorang pun, termasuk para tetua agung itu, yang pernah berkomunikasi dengan Liu Fengzi. Sebelum mereka bergabung dengan sekte, Liu Fengzi sudah naik, tetapi itu hanya dicatat dalam buku-buku kuno sekte. Resep pil dari pil pemurnian roh disimpan sebagai harta karun oleh semua orang. Meskipun tidak ada cara untuk memperbaikinya untuk saat ini, begitu mereka bisa mengembangkan ahli alkimia, ini akan menjadi modal mereka di masa depan. Mengenai kekurangan Li Tiancheng dalam kultivasi, Liu Fengzi tanpa basa-basi memberitahu Li Liheng. Meskipun Li Tiancheng sedikit tersipu ketika mendengarnya, hatinya lebih bersemangat. Masalah yang telah mengganggunya selama bertahun-tahun ada solusinya, bagaimana mungkin dia tidak bahagia? Pada titik ini, tidak ada lagi yang meragukan keaslian teknik penyempurnaan spiritual spasial. Rangkaian peristiwa sebelumnya telah menunjukkan bahwa Li Liheng tidak sengaja membuat bingung, namun dia benar-benar telah menghubungi seorang senior di alam spiritual. Pertanyaan terakhir masih terfokus pada pil pembekuan semangat. Masalah indera spiritual Li Liheng memerlukan konsumsi pil pembekuan roh dalam jangka panjang, dan dengan pil pembekuan roh, Li Liheng juga dapat terhubung dengan kesadaran senior Liu Fengzi untuk waktu yang lebih lama, yang tidak tergantikan bagi orang Taitian.
Pil pembekuan roh sangat penting, tetapi semua pejabat tingkat tinggi tercengang. Di aula pengobatan Tai Tianmen, sejauh ini, tidak ada yang mampu memurnikan bahkan pil pembekuan roh, dan semuanya disediakan oleh Yang Chen. Jika dia menginginkan pil pembekuan roh, dia hanya bisa meminta bantuan Yang Chen. Belum lama ini, karena instruksi senior Liu Fengzi, Li Liheng meminum 3 pil pembekuan roh lagi, mungkin dia akan meminumnya lagi di masa depan. Dengan cara ini, pil pembekuan roh yang dibutuhkan Li Liheng untuk mengobati penyakitnya tidak lagi cukup. Apa yang harus dilakukan? Masalah yang dihadapi para pejabat tinggi Tai Tianmen adalah masalah yang tampaknya sederhana namun sangat rumit. Yang Chen, semua orang yang hadir ingin mencabik-cabiknya, tetapi kenyataannya adalah jika mereka tidak dapat menemukan alkemis lain yang dapat memurnikan pil pembekuan roh dalam waktu singkat, mereka takut bahkan jika mereka membenci Yang Chen, mereka bisa melakukannya, hanya menemukan cara untuk mempertahankan Yang Chen dan menyenangkan Yang Chen. Mata semua orang terfokus pada Mao Qi, penguasa aula luar negeri. Karena negosiasi sebelumnya dengan Yang Chen, kepala balai Mao Qi beruntung bisa masuk dalam jajaran pejabat inti tingkat tinggi ini. Namun, melihat mata semua orang, dia hanya bisa gemetaran. Bahkan Master Panggung Yuan Ying tampaknya tidak mampu menahan tekanan ini. Saya bersumpah tidak akan pernah pergi ke Yang Chen lagi. Hall Master Mao langsung melambaikan tangannya tanpa menunggu semua orang berbicara. Sungguh bercanda, memintanya pergi ke Yang Chen lagi, akan lebih baik mundur di Deep Cold Pool. Apakah itu sumpah setan hati besar? Mata Sekte Guru Li mengikuti gerakan Mao Qi, dan dia bertanya dengan tenang. Hall Master Mao segera menjadi sedikit sedih. Tentu saja, dia tidak akan membuat sumpah setan hati besar dengan hal semacam ini, tapi bukankah Master Sekte masih mengerti maksudnya? Jika bukan karena sumpah setan hati besar, maka ketika tiba waktunya untuk menemukan Yang Chen, dia harus menemukannya. Batuk, menurutku, kita harus mencoba yang terbaik untuk mengembangkan alkemis dari sekte. Mao Qi tidak bisa menahan batuknya dan berkata, bagaimanapun, jika terus begini, akan memakan waktu setidaknya 20 atau 30 tahun agar pil pembekuan roh bisa dikonsumsi. Jika tidak ada cara lain, kita hanya bisa pergi ke Yang Chen. Petik 2. Bagaimanapun, Mao Qi tidak ingin menghadapi Yang Chen sekarang. Tidak bisa mengambil inisiatif untuk menghubungi lagi dan lagi membuatnya sangat enggan untuk bernegosiasi dengan pria yang memegang nyawa mereka. Kecuali jika itu adalah pilihan terakhir, dia sama sekali tidak ingin melihat Yang Chen. Sekarang jika dia bisa menyeretnya, dia akan menyeretnya. Atas perkataan Mao Qi, semua orang juga tidak berkomitmen dan menyetujui rencana ini untuk saat ini. Namun, masih ada satu masalah yang belum terselesaikan, atau lebih tepatnya, masalah yang ditinggalkan oleh Li Liheng. Banyak kompas yang dapat menemukan posisi Yang Chen telah hilang sejauh ini. Ini adalah hal yang sangat berbahaya bagi Yang Chen. Tidak diketahui berapa banyak orang yang ingin memukul Yang Chen karena tidak dapat menemukan keberadaan Yang Chen. Dengan kompas ini, pasti bisa membawa masalah besar bagi Yang Chen. Tapi sekarang jika sesuatu terjadi pada Yang Chen, itu berarti Tai Tianmen juga akan mendapat masalah besar. Untuk pil pembekuan roh, untuk metode penanaman kesadaran spiritual lintas batas, untuk masa depan Tai Tianmen harus membantu Yang Chen membereskan masalah ini. Pada akhirnya, mereka masih mengusap pantat Li Liheng. Dia telah melakukan perbuatan baik sebelumnya, tetapi sekarang seluruh warga Tai Tian harus menghadapi akibatnya. Sekelompok orang menatap Li Liheng dengan tatapan mata yang sangat buruk. Bukan aku, tapi Yang Lan yang mengatakan untuk memberi pelajaran pada Yang Chen. Aku tidak ingin dia mati. Li Liheng buru-buru membedakannya lagi. Setelah setengah tahun menghadap dinding kolam yang dalam dan dingin, dia tidak ingin mengalaminya lagi. Dia buru-buru mendorong Yang Lan keluar, dan semua tanggung jawab diserahkan kepada Yang Lan. Yang Lan akan menghadapi tembok selama 5 tahun lagi di kolam yang sangat dingin. Sekte Master Li tanpa henti meningkatkan hukumannya. Sebelumnya, itu hanya untuk menghukum Li Liheng karena melakukan kesalahan, dan tidak ada masalah lanjutan. Sekarang dia harus menghadapi akibatnya. Tanggung jawabnya berbeda, dan hukumannya tentu saja berbeda. Yang Lan, yang masih berada di kolam yang sangat dingin, tentu tidak tahu bahwa hukumannya telah ditambah 5 tahun. Saat ini, dia masih menghitung hari dengan getir, menahan gelombang dingin yin ekstrim yang menusuk tulang setiap hari, menggigil ketakutan. Kembalikan semua kompas yang mengalir keluar. Mereka yang jatuh ke tangan 5 sekte besar tidak perlu dipertimbangkan. Yang lainnya, ambil kembali dari pembeli itu. Master Sekte Li segera memerintahkan, mereka yang menolak menyerahkannya, bunuh mereka. Petik 2. Chapter 964. Yang Chen tidak mengetahui tindak lanjutnya, tetapi dia tahu bahwa orang Tai Tian pasti akan berusaha mengatasi hambatan untuk dirinya sendiri. Budidaya rasa spiritual adalah ketergantungan orang-orang Tai Tian, tetapi itu juga merupakan kelemahan mereka yang paling fatal. Satu-satunya hal buruknya adalah untuk mempertahankan penipuan penanaman indera spiritual, jejak kesadaran spiritual Li Liheng perlu dipertahankan, yang juga memungkinkan orang-orang Tai Tian melacak keberadaannya kapan saja. Namun, sekarang Yang Chen tidak khawatir bahwa Tai Tianmen akan segera dimulai, dan dia tidak khawatir tentang budidaya rasa spiritual yang sebenarnya. Sekalipun bakat Li Liheng luar biasa, jika dia ingin berkultivasi dengan sukses, hanya ada 1 dalam 1.000.000 peluang. Jika budidaya indera spiritual dapat dikembangkan dengan begitu mudah, orang-orang Tai Tian pasti sudah menyatukan dunia sejak lama, mengapa mereka menunggu sampai sekarang? Terlebih lagi, meskipun Li Liheng bekerja keras untuk berkultivasi, itu tidak mungkin. Setelah meminum pil pembekuan roh, kesadaran spiritual dipadatkan dalam situasi non-aktif, dan itu masih merupakan pil obat dari dunia spiritual. Basis budidaya kesadaran spiritual Li Liheng, paling banyak, hanya dapat mencapai tahap puncak Yuan Ying, dan tidak mungkin untuk melangkah lebih jauh.
Jika dia ingin mengandalkan kesadaran spiritual yang tidak lengkap ini untuk mengembangkan budidaya rasa spiritual yang sebenarnya, Yang Chen lebih suka percaya bahwa orang-orang Taitian telah menemukan master alkemis kelas 5 lainnya. Karena penjualan resep pil, si Sanshan dan Sun Qingsui sekali lagi berkumpul dengan Yang Chen. Keempat istri semuanya berada di sisi istana Chunyang, dan Yang Chen baru saja membawa mereka menjelajahi pesawat rahasia Taitianmen. Kunci kuno Taitianmen, yang dihancurkan oleh desain Yang Chen, memang merupakan pesawat rahasia yang nyata. Ketika diserahkan kepada Yang Chen untuk ditafsirkan, Yang Chen sudah dengan kuat memahami berita tentang pesawat rahasia ini. Saat itu, Yang Chen diminta oleh orang Taitian untuk bersumpah dalam hati bahwa dia tidak akan pernah mengungkapkan berita tentang pesawat rahasia ini. Pada titik ini, Yang Chen melakukan pekerjaannya dengan sangat baik dan tidak pernah mengatakannya kepada orang luar. Bahkan kini, saat hendak berangkat, ia tidak mengucapkan sepatah kata pun kepada keempat istrinya, melainkan hanya mengajak keempat wanita itu untuk pergi keluar dan bepergian bersama. Bocor, Yang Chen tidak akan pernah memberitahu siapapun tentang hal itu. Dia hanya akan melakukannya. Bukankah ada beberapa hal yang tidak dapat diungkapkan dengan kata-kata? Tidak masalah apakah dia punya satu lebih atau kurang. Kali ini, selain mencari pesawat rahasia, Yang Chen punya rencana lain. Pedang terbang tanduk naga Gao Yue harus disempurnakan, sedangkan pedang terbang natal Sun Qingsui milik si Sanshan juga harus disempurnakan. Semua bahan telah diberi nutrisi oleh energi naga, jadi paling cocok untuk memurnikannya di Istana Naga. Setelah menemukan pesawat rahasia, mereka memasuki Istana Naga. Yang Chen menempa embrio pedang, dan Gao Yue mulai menyempurnakan pedang terbang tanduk naga. Setelah semua pekerjaan ini selesai, mereka berlima bisa berangkat ke benua iblis untuk mendapatkan pengalaman. Nenek moyang orang Taitian ini berusia puluhan ribu tahun. Kata-kata yang ditinggalkannya sudah sangat tua sehingga murid-murid saat ini tidak dapat lagi mengenalinya karena waktu yang lama. Demikian pula, karena perjalanan waktu yang lama, cara persembunyian pesawat rahasia pada saat itu benar-benar berbeda dengan sekarang. Jika bukan karena catatan kunci kuno, bahkan jika Yang Chen memiliki benang kesadaran spiritual dari seni rahasia tiga kemurnian, dia tidak akan dapat menemukannya berdiri di pesawat rahasia. Penyembunyian pesawat rahasia kuno memiliki efek perisai yang tidak biasa pada kesadaran spiritual. Ini adalah ngarai yang sangat besar. Dikatakan bahwa itu adalah ngarai, tetapi tidak ada air di dalamnya. Tidak diketahui berapa tahun yang lalu sungai yang mengalir itu menggali ngarai panjang di tanah, yang kedalamannya ratusan kaki. Berdiri di dasar ngarai, memandang ke garis langit di langit, meskipun ngarai itu lebar, membuat orang merasa terjebak di celah sempit. Bahkan sungai telah mengering, dan hilangnya kekuatan spiritual sangat serius. Distribusi kekuatan spiritual di wilayah ini bahkan lebih buruk daripada di kota-kota di dunia fana. Jika bukan karena panduan kunci kuno, Yang Chen tidak akan menemukan tempat ini sama sekali. Tak satu pun dari keempat wanita itu bertanya mengapa dia membawa mereka ke sini. Bagi Yang Chen, keempat wanita itu sekarang memiliki kepercayaan buta. Bagaimanapun, semua orang tahu satu hal, Yang Chen tidak akan pernah menyakiti mereka. Mengenai apa yang mereka lakukan di sini, mereka tidak peduli sama sekali. Tentu saja kemanapun suaminya pergi, mereka akan mengikutinya. Di ngarai yang panjangnya ribuan mil, Yang Chen, setelah perhitungan yang cermat, akhirnya menemukan lokasi pesawat rahasia tersebut. Tidak ada jalan lain, orang-orang Taitian tua yang meninggalkan pesawat rahasia. Ketika pesawat rahasia itu diatur, masih ada sungai yang mengalir di sini. Perubahan bentuk lahan selama puluhan ribu tahun terakhir juga mempengaruhi penentuan lokasi pastinya. Bahkan jika ada orang di Taitianmen yang dapat memahami karakter kuno tersebut, mereka tidak akan dapat menemukan pesawat rahasia tersebut. Bahkan Yang Chen, dengan mengandalkan benang kesadaran spiritual yang dikembangkan oleh seni rahasia tiga kemurnian, dengan tajam menemukan tanda kecil kekuatan spiritual yang berkedip dalam jarak yang sangat jauh yang hampir diimbangi oleh ratusan mil, itulah sebabnya dia menemukan tanah. Kilatan kekuatan spiritual semacam ini disebabkan oleh pesawat rahasia itu sendiri, dan pada dasarnya membutuhkan waktu hampir 3 hingga 5 tahun untuk menyala sekali. Yang Chen dan yang lainnya beruntung, dan kebetulan ada kilatan cahaya dalam beberapa hari terakhir, dan mereka ditangkap oleh Yang Chen. Jika tidak, Yang Chen hanya dapat membawa keempat istrinya ke sini selama 3 hingga 5 tahun. Menemukan lokasinya, hal selanjutnya jauh lebih mudah. Di mata keempat istri yang terkejut, tangan Yang Chen mulai mengembun satu persatu, menghantam tanah di sekitarnya dan dinding ngarai. Tak satu pun dari keempat wanita itu berbicara, dan mereka menunggu dengan sabar. Yang Chen tidak akan melakukan pekerjaan yang tidak berguna. Adegan ini, Gong Sunling dan Yang Chen pernah mengalaminya ketika mereka mengumpulkan obat labu bergizi, jadi mereka diam-diam mengatakan kepada para wanita untuk tidak terkejut. Yang Chen sekarang dipromosikan ke tahap Yuan Ying, dan waktu untuk memadatkan seni rahasia jauh lebih cepat daripada saat dia berada di tahap Jidan, dan dia dapat memadatkan satu dari hampir selusin napas. Sebanyak 49 seni rahasia dibuat, dan didistribusikan ke berbagai arah, Yang Chen menyelesaikan langkah ini. Faktanya, pada kunci kuno, catatan ini sangat sederhana, tetapi ada lebih dari satu formasi sirkulasi langit ramalan besar di sini, tetapi harus diatur dengan kekuatan spiritual, dan tidak dapat dilakukan oleh orang yang menganggur. Masih ada seni rahasia yang hilang dari angka ramalan besar, dan seni rahasia ini adalah kunci untuk mengaktifkan formasi. Setelah bersiap-siap, Yang Chen memanggil keempat wanita itu ke sisinya. Setelah membiarkan mereka bergandengan tangan dan berjabat tangan, Yang Chen membuat seni rahasia terakhir dan memukulnya di tanah paling tengah. 50 seni rahasia memancarkan cahaya terang pada saat yang sama, tapi dikumpulkan dalam jarak kurang dari 100 kaki. Cahayanya semakin terang, dan fluktuasi kekuatan spiritual menjadi semakin kuat. Pada saat fluktuasi kekuatan spiritual mencapai titik paling kuat, di depan Yang Chen, sebuah pintu melengkung melingkar yang terdiri dari cahaya putih tiba-tiba muncul.
Yang Chen tidak mau memikirkannya, dia membawa keempat istri itu dan melangkah ke ambang pintu. Begitu mereka memasuki ambang pintu, sosok kelima orang itu menghilang dalam sekejap. Kemudian, semua lampu di luar meredup, dan fluktuasi kekuatan spiritual langsung menghilang tanpa jejak. Tidak ada jejak siapapun yang muncul di sini. Chapter 965. Sosok lima orang Yang Chen tiba-tiba muncul di tempat kosong. Dan Yang Chen hampir tidak ragu-ragu untuk membunyikan lonceng emas, dan sosok dirinya serta keempat wanita semuanya diselimuti di dalamnya. Benar saja, seperti yang diharapkan Yang Chen, setelah semua ini selesai, lingkungan sekitarnya tiba-tiba bergetar, dan ada lebih dari selusin gelombang kekuatan spiritual ke segala arah, terlepas dari lima orang di tengah. Bum bum bum, dalam serangkaian raungan, semua gelombang kekuatan spiritual diambil oleh dua bayangan naga dari lonceng emas, membuat suara yang keras. Gelombang kekuatan spiritual baru saja berakhir, dan puluhan bayangan pedang muncul. Di lonceng emas, terdengar suara gemerincing. Dengan perlindungan lonceng emas, tingkat serangan ini tidak dapat melukai kulit Yang Chen sama sekali. Pada titik ini, bagaimana mungkin keempat wanita itu masih belum mengerti bahwa mereka telah memasuki sebuah pesawat rahasia. Namun, yang aneh adalah pesawat rahasia ini disempurnakan oleh seseorang, dan bahkan orang yang memasuki pesawat rahasia itu pun begitu kuat. Semakin seperti ini, semakin seru. Pesawat rahasia yang dilindungi dengan ketat hanya bisa dikatakan bahwa ada kekayaan yang lebih menarik di dalamnya. Kunci kuno menunjukkan bahwa setelah memasuki pesawat rahasia, mereka akan diserang oleh sebuah arai. Arai ini seharusnya menjadi arai rahasia Tianmen, setidaknya dalam ingatan Yang Chen, tidak ada jejak dari arai ini. Jika mereka tidak mengetahui namanya, mereka tidak dapat memecahkan susunan ini dengan cara biasa. Satu-satunya cara yang tersisa adalah memecahkannya dengan paksa. Kekuatan susunan ini bahkan lebih kuat dari susunan pesona 7 langkah di Taman Pengobatan Gunung Xiangyang Yang Chen. Para master panggung Yuan Ying, jika mereka sedikit tidak siap, mereka akan mati di bawah barisan. Sangat disayangkan apakah itu serangan kekuatan spiritual atau serangan pedang terbang, mereka menghadapi Yang Chen, serangan gila dan tidak normal ini di bawah perlindungan lonceng emas, tidak ada tempat bagi mereka untuk menggunakan keterampilan mereka. Yang Chen melindungi keempat wanita itu dan berjalan ke arah tertentu di bawah serangan terus-menerus. Selama mereka berada di luar jangkauan serangan susunan ini, mereka secara alami tidak akan diserang. Idenya bagus, tetapi mempraktikkannya tidaklah mudah. Arai itu sendiri memiliki fungsi untuk membatasi tindakan orang-orang di dalam arai. Yang Chen harus melindungi keempat wanita itu, jadi wajar saja jika dia tidak bisa berjalan sembarangan, sehingga kecepatan gerakannya sangat lambat. Faktanya, cara terbaik adalah membiarkan keempat wanita itu memasuki taman obat Yang Chen, dan kemudian membiarkan Yang Chen menghancurkan arai roh ini sendirian. Namun, apakah itu Yang Chen atau keempat wanita itu, mereka semua ingin menikmati proses kebersamaan dan memupuk pemahaman diam-diam. Cara membiarkan satu orang menanggung tekanan bukanlah yang mereka inginkan. Di bawah perlindungan Yang Chen, keempat wanita itu bahkan memiliki ide untuk mengasah kultivasi mereka dalam arai roh ini. Yang Chen tidak keberatan dengan hal ini. Kultivasi adalah tentang mengalami segala macam situasi, dan situasi di hadapannya tepat. Bagaimanapun, jika mereka melihat sesuatu yang salah, mereka dapat bersembunyi di lingkaran pelindung lonceng emas Yang Chen, dan nyawa mereka tidak dalam bahaya, jadi keempat wanita itu juga santai. Semua orang tidak terburu-buru, jadi mereka hanya berkultivasi di sini. Harus dikatakan bahwa kekuatan arai roh ini, yang bahkan Yang Chen belum pernah dengar, jauh lebih kuat daripada formasi pembunuhan ajaib 7 langkah. Di antara 4 wanita, si Sanshan, yang memiliki basis kultivasi paling kuat, hanya dapat bertahan kurang dari setengah dupa, dan harus kembali ke lingkaran lonceng emas Yang Chen. Si Sanshan menggunakan pedang terbang untuk melawan susunan pedang lawan, dan juga menerapkan metode menghancurkan susunan dengan kekerasan. Mungkin karena kurangnya material dan kualitas dari Flying Sword, pedang itu tidak dapat digunakan untuk waktu yang lama. Ketika pedang terbang sumber kehidupan si Sanshan berhasil disempurnakan, mungkin situasi ini akan berubah. Gao Yue dan Sun Kingsui berada dalam situasi yang sama, tetapi mereka bertahan dalam waktu yang lebih singkat. Sebaliknya, Gong Sunling, yang memiliki peta geografis sungai pegunungan untuk melindunginya, adalah orang yang paling santai di spirit arai. Kesempatan yang sangat langka, semua orang tidak mau menyerah, bahkan Gong Sunling sengaja atau tidak sengaja membuka perlindungan peta geografis sungai pegunungan ke titik terendah, dan dengan hati-hati mengalami reaksi di bawah serangan spirit arai. Ada serangan kekuatan spiritual yang terus-menerus, dan ada lusinan pedang terbang berkualitas tinggi yang berterbangan, seolah-olah semua orang dikepung oleh lusinan orang. Pengalaman seperti itu, yang belum pernah dialami keempat wanita itu sebelumnya, dan mereka semua sangat bersemangat. Mereka tidak akan bersembunyi di lingkaran lonceng emas Yang Chen tanpa melelahkan diri mereka sendiri. Spirit arai ini bukanlah serangan simulasi. Jika mereka ceroboh, mereka akan terluka. Ketika mereka lelah, hampir keempat wanita itu ditusuk oleh pedang terbang. Untungnya, reaksi mereka tidak lambat, dan perlindungan Yang Chen tepat waktu, jadi tidak ada bahaya. Namun cedera ringan tidak bisa dihindari. Untungnya, basis kultivasi setiap orang sangat dalam, dan pil obat Yang Chen sangat bagus, jadi mereka tidak khawatir tentang luka ringan ini sama sekali. Namun, Yang Chen sedikit tercengang. Awalnya, mereka datang ke pesawat rahasia untuk berburu harta karun. Bagaimana bisa tiba-tiba menjadi budidaya? Dia juga punya cara untuk keluar dari jangkauan arai roh ini, tapi sekarang dia diperintahkan oleh keempat wanita itu untuk tetap di tempat untuk memberikan perlindungan bagi mereka, sehingga mereka bisa menyerap pengalaman tempur seperti dikepung. Segera Yang Chen menemukan jawabannya. Pergi ke benua iblis pada awalnya adalah untuk meningkatkan pengalaman bertempur mereka yang sebenarnya. Sekarang kesempatan seperti itu bisa dianggap sebagai latihan sebelum pergi ke benua iblis.
Bagaimanapun, budidaya semacam ini hanya baik untuk keempat wanita dan tidak ada salahnya. Yang Chen hanya perlu merawat mereka agar nyawa mereka tidak dalam bahaya. Keempat wanita tersebut membuat kemajuan pesat. Saat mereka semakin terbiasa dengan metode serangan ini dari hari ke hari, waktu yang dimiliki keempat wanita tersebut semakin lama. Dari awal, mereka bahkan tidak dapat mendukung setengah dupa waktu, hingga sekarang hampir 1 jam serangan dan perlindungan penuh, mereka tidak berada dalam posisi yang dirugikan, yang merupakan peningkatan yang sangat besar. Diperkirakan jika bukan karena serangan habis-habisan yang menghabiskan terlalu banyak kekuatan spiritual dan menyebabkan kekuatan spiritual habis, keempat wanita tersebut dapat bertahan lebih lama. Di sisi lain, kekuatan spiritual Yang Chen telah menopang lingkaran pelindung lonceng emas, yang membuat para wanita sedikit terkejut. Terutama si Sanshan, yang berpikir bahwa meskipun perbedaan antara dia dan pengembangan kekuatan spiritual Yang Chen terbatas, dia hanya melihat celahnya sekarang. Tentu saja, Yang Chen tidak mengatakan bahwa dia ratusan kali lebih kuat dari mereka, tetapi dalam kasus ini, dia tidak harus bertarung dengan seluruh kekuatannya, dan dia memiliki kekuatan cadangan untuk memulihkan kekuatan spiritualnya. Pertarungan habis-habisan yang sesungguhnya hanya akan berlangsung beberapa jam lebih lama dari mereka. Pada titik ini, sebenarnya tujuan budidaya telah tercapai, dan tidak masuk akal untuk melanjutkannya. Jika Anda ingin meningkatkan budidaya kekuatan spiritual Anda tidak dapat meningkatkannya dengan bertarung. Akhirnya, setelah pertarungan habis-habisan, keempat wanita itu menghentikan kultivasi semacam ini. Yang Chen tidak lagi memiliki keraguan, lonceng emas diserang, dan di bawah tekanan besar, perlahan-lahan berpindah ke pinggiran formasi. Dengan kekuatan Yang Chen untuk membalikkan sungai, tidak peduli seberapa besar perlawanannya, itu hanya sedikit merepotkan Yang Chen. Begitu mereka meninggalkan ruang lingkup formasi, semua serangan menghilang. Keempat wanita itu bersorak dan mulai melihat ke pesawat rahasia itu dengan hati-hati. Chapter 966. Lokasi di mana semua orang berada di awal, atau lokasi di mana mereka diangkut ke pesawat rahasia dengan formasi, adalah aula besar. Aula itu memiliki radius ratusan kaki, dan lantai serta langit-langit semuanya tertutup rapat dengan pola formasi. Yang Chen dan yang lainnya dengan paksa meninggalkan ruang lingkup formasi, dan pedang terbang juga diam, didistribusikan dalam pola di langit-langit, seolah-olah itu adalah bagian dari pola tersebut. Pada awal ketika para wanita menyerang dan berkultivasi, Yang Chen sudah menghitung pedang terbang itu, totalnya ada 9981. Jika bukan karena lonceng emas Yang Chen, senjata sihir pelindung yang begitu kuat, tidak akan mudah untuk menghadapi serangan formasi pedang ini dan melindungi para wanita. Mungkin setelah pedang terbang 5 elemen yin yang besar Yang Chen selesai dibuat, formasi pedang 5 elemen yin yang besar dapat dengan mudah memblokir serangan ini dan bahkan menghancurkan pedang terbang lawan. Serangan gelombang kekuatan spiritual yang memasuki formasi di awal diperkirakan membuat orang yang memasuki formasi menunjukkan cara untuk menghancurkan formasi. Jika itu adalah keturunan Tai Tianmen asli, dia pasti tahu cara memecahkan formasi ini. Sayangnya, Yang Chen dan yang lainnya hanya bisa menolaknya. Selain aula ini, terdapat lorong yang sangat indah, yang lebih cocok digunakan sebagai lorong. Di seberang lorong, di ujung lain formasi, ada retakan horizontal besar di dinding, memanjang dalam waktu lama. Lorongnya sangat lebar, dan 5 orang dari keluarga Yang Chen berjalan berdampingan tanpa merasa sesak. Namun, Yang Chen dan keempat wanita itu masih bergerak maju dengan hati-hati. Mereka tidak dapat menahannya, begitu mereka masuk, entah apakah ada mekanisme formasi di dalamnya. Singkatnya, tidak ada kesalahan besar dalam berhati-hati. Tidak ada bahaya di sepanjang perjalanan. Berjalan melewati lorong, ada sebuah kotak oval. Alun-alun besar ini beberapa kali lebih besar dan beberapa kali lebih tinggi dari alun-alun tempat mereka berada. Di sekeliling alun-alun ada lingkaran ruangan, dan tidak ada yang lain. Yang Chen membiarkan para wanita tetap di tempatnya, dan dia berjalan mengitari alun-alun dan pintu kamar, dan tidak ada serangan. Dan kesadaran spiritual Yang Chen tidak menemukan bahaya apapun di area ini, jadi dia dengan berani mengangkat kewaspadaan. Kalau dipikir-pikir, ini adalah properti rahasia yang diserahkan kepada generasi muda, bukan tempat yang penuh jebakan. Dengan susunan di gerbang, para master panggung Dacheng tidak bisa lepas dari kematian jika mereka masuk. Benar-benar tidak perlu waspada terhadapnya. Melihat isyarat Yang Chen yang menunjukkan bahwa itu aman, gadis-gadis itu bersorak dan bergegas ke ruangan sekitarnya. Tak perlu dikatakan lagi, ruangan-ruangan ini adalah konsentrasi kekayaan di pesawat rahasia, dan ini adalah waktu yang tepat untuk menjarahnya. Yang Chen tidak terburu-buru. Keempat wanita itu adalah istrinya. Itu sama bagi Yang Chen tidak peduli siapa yang mendapatkan barang itu. Tak perlu mengganggu kebahagiaan keempat istri saat ini. Dan Yang Chen sangat yakin bahwa di pesawat rahasia kuno ini, keempat wanita itu tidak akan mengetahui sebagian besar hal, jadi pada akhirnya, mereka pasti akan datang ke Yang Chen untuk meminta nasihat. Benar saja, tidak satu pun dari keempat wanita itu yang berpikir untuk menyimpan semuanya untuk diri mereka sendiri. Mereka baru saja memindahkan semua barang di kamar. Hei, Tuan, silakan datang dan lihat benda apa ini. Melihat Yang Chen tinggal di alun-alun besar dan menunggu para wanita mengeluarkan barang-barangnya, Sun Qingsui segera cemberut dan mulai mengeluh. Yang Chen tersenyum dan menarik Sun Qingsui ke dalam pelukannya. Untuk sesaat, dia memelintir hidung giok kecil Sun Qingsui, lalu tersenyum dan berkata, hal-hal baik tidak akan hilang, saya hanya harus menunggu, mengapa saya harus begitu lelah. Di antara 4 wanita, Sun Qingsui adalah yang termuda, dan hanya dia yang akan bertingkah seperti anak manja bersama Yang Chen. Gao Yue adalah guru Yang Chen, dan Gong Sunling adalah kakak perempuan magangnya. Hampir mustahil bagi kedua wanita itu untuk melakukan hal semacam ini ketika ada orang lain. Si Sanshan bahkan lebih dingin, kecuali dia sendirian dengan Yang Chen, kalau tidak, dia pasti memiliki wajah seperti ini.
Harus dikatakan bahwa sumber daya di pesawat rahasia ini masih sangat diidamkan. Hanya kumpulan yang pertama kali dijarah oleh keempat wanita itu memiliki banyak hal baik. Ada ruang pil dengan banyak pil obat yang telah berhasil dimurnikan. Sayangnya, waktunya terlalu lama, dan pihak lain tidak memiliki obat labu yang bergizi. Umumnya, setelah sekitar 10.000 tahun, pil obat ini pada dasarnya tidak memiliki efek obat. Jelas sekali, pesawat rahasia ini telah mengalami waktu yang lebih lama, dan pil obat tersebut telah sepenuhnya berubah menjadi abu. Ada banyak botol batu giok yang digunakan untuk menampung pil obat, yang sederhana dan elegan, diukir dengan indah, dan terlihat sangat bagus. Ada juga tungku alkimia di ruang pil. Bentuknya sedikit berbeda dari yang sekarang, dan kelihatannya bagus. Hanya saja Yang Chen tidak memperhatikannya, tetapi beberapa bahan tungku alkimia bagus, dan dapat digunakan untuk melebur di tungku roh yang dalam untuk meningkatkan kualitasnya. Selain itu, ada lusinan batu giok di ruang pil. Para wanita tidak dapat memahami kata-kata yang tercatat di slip giok, jadi mereka hanya bisa memberikannya kepada Yang Chen. Yang Chen menyapu kesadaran spiritualnya dan segera tersenyum dan berkata, hal-hal baik, resep pil kuno. Beberapa pil obat telah diperbaiki, namun ada pula yang bertahan hingga saat ini. Petik 2. Di antara slip giok ini, tercatat tidak kurang dari ratusan resep pil. Beberapa resep pil dan beberapa pil obat saat ini saling tumpang tindih, namanya sedikit berbeda, dan kemudian terdapat beberapa perbedaan halus dalam jumlah beberapa pil obat. Bagi Yang Chen, ini hanya untuk referensi. Hanya ada beberapa lusin resep pil yang Yang Chen belum pernah lihat sebelumnya, dan dia dapat menyempurnakannya untuk mencoba efeknya di masa depan. Ruang pil dikosongkan, dan ruangan lainnya juga dibersihkan. Tanpa diduga, ini ternyata adalah ruang pemurnian. Sekarang setiap orang menyempurnakan senjata sihir, mereka semua menggunakan metode pemurnian mereka sendiri, tetapi pada dasarnya mengandalkan kekuatan spiritual mereka sendiri untuk memolesnya. Ruang pemurnian ini memang agak istimewa. Bahkan ada beberapa alat penghembus, landasan, dan palu tungku pandai besi yang tampak fana. Di dalam tungku, ada juga formasi pengumpulan energi unsur dan jenis api surgawi gagak emas yang unik. Benih api kelas 6 jenis ini dapat mencium sebagian besar material di dunia dan merupakan benih api yang paling cocok untuk memurnikan harta sihir. Bahkan tiupannya pun merupakan senjata ajaib. Selama dirangsang dengan kekuatan spiritual, ia dapat terus mendorong api surgawi gagak emas, dan apinya juga dapat dikendalikan. Yang paling membuat Yang Chen takjub adalah selain itu, ada satu set alat ukir halus, kapak, pahat, pisau ukir, dan sebagainya, semuanya tersedia. Semua perkakas ini terbuat dari jenis baja elemen campuran Tai yang sangat langka. Baja roh campuran Tai jenis ini, bahannya hampir lebih keras dari bahan apapun yang pernah dilihat Yang Chen, tetapi tidak cukup kuat, tetapi merupakan bahan terbaik untuk membuat perkakas. Menggunakan alat baja roh campuran Tai semacam ini untuk membuat senjata ajaib, tidak akan meninggalkan aura pemiliknya sama sekali. Jika Yang Chen tidak memiliki Xiaotian untuk menelan roh, seperangkat alat ini adalah yang terbaik untuk membuat senjata ajaib. Chapter 967. Lebih penting lagi, baja esensi campuran Tai bisa sedikit mengukir tanduk naga. Dengan ini saja, rangkaian barang ini tidak mungkin menjadi milik orang lain, kecuali Gao Yue, tidak ada yang bisa menggunakannya. Tentu saja itu hanya ukiran kecil, tidak mungkin melakukan hal semacam ini. Namun meski begitu, hal itu juga membuat kesulitan Gao Yue menyempurnakan pedang terbang tanduk naga sedikit lebih rendah, dan tingkat keberhasilannya meningkat pesat. Di sebelah ruang penyulingan ada gudang. Semua jenis bahan pemurnian ditumpuk di seluruh ruangan, disimpan dalam beberapa kategori. Beberapa bahan kayu dan batu, setelah disimpan selama puluhan ribu tahun, telah lapuk, serta tidak dapat digunakan sama sekali. Hanya yang bertekstur logam yang tersisa. Namun, banyak logamnya juga berkarat, dan tampilan aslinya tidak mungkin terlihat. Setelah identifikasi Yang Chen, banyak bahan logam yang dikenali. Beberapa di antaranya sebenarnya dapat digunakan dalam pemurnian senjata sihir sumber kehidupan Gao Yue Si Sanshan dan Sun Qingsui, dan efeknya lebih baik daripada bahan pembantu umum. Pada titik ini hampir tidak bisa dianggap sebagai keuntungan kecil. Ruangan tempat penyimpanan bahan dan tanaman obat cukup besar, masing-masing menempati lebih dari separuh ruangan di kedua sisi. Ruang yang tersisa menyimpan lebih sedikit barang. Namun, melihat ribuan batu giok tergelincir di sebuah ruangan, wajah Yang Chen akhirnya menunjukkan senyuman. Banyak dari warisan kuno, setelah mengalami perkembangan dan perubahan yang konstan serta beberapa penambahan dan penghapusan atau kecelakaan yang tidak disengaja, tidak banyak yang tersisa hingga saat ini. Hal-hal ini cukup bagi Yang Chen untuk mempelajari tampilan asli banyak hal. Termasuk berbagai cara budidaya, formasi, dan lain-lain, setelah dikembangkan dan diubah, ada yang berkembang ke arah yang lebih masuk akal dan optimal, namun ada pula yang benar-benar mengalami kemunduran atau hilang. Semua slip giok dicatat dalam karakter kuno. Kecuali Yang Chen, keempat wanita itu tidak mengenal satupun dari mereka. Mereka hanya bisa menunggu Yang Chen selesai menerjemahkan dan kemudian membacanya. Yang Chen bahkan menemukan penjelasan rinci tentang formasi di pintu di slip giok. Setelah menerjemahkannya dengan cepat, dia menyerahkannya kepada Gong Sunling dan memintanya memikirkan cara mengumpulkannya. Belum lagi, kekuatan ofensif formasi ini sangat kuat, terutama 81 pedang terbang yang juga merupakan item yang sangat bagus dan layak untuk dikoleksi. Setelah semua orang mencari dan mengumpulkan hampir semuanya, gadis-gadis itu menemukan bahwa sebenarnya ada dua ruangan yang tidak bisa dibuka. Ruangan itu dikunci oleh semacam susunan yang aneh. Bahkan Gong Sunling tidak dapat mengenali susunan macam apa itu. Namun, ada satu hal yang bisa ditentukan. Jika kedua formasi ini dibuka paksa, mungkin barang-barang yang disimpan di dalam ruangan akan hancur total. Mata semua wanita memandang Yang Chen.
Jika ada di antara mereka berlima yang bisa membuka dua kamar ini, itu pasti Yang Chen. Melihat dua susunan aneh itu, Yang Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Dia belum pernah melihat dua formasi ini sebelumnya. Dia tidak punya pilihan selain hati-hati mencari petunjuk dari slip giok itu. Sejumlah besar batu giok telah dikumpulkan. Untungnya, ketika semua orang mengumpulkannya, mereka memilahnya berdasarkan lokasi aslinya. Ini memberi Yang Chen kesempatan untuk menemukannya dengan cepat. Ada area dengan slip giok untuk metode budidaya, yang mungkin tidak tercatat di sini. Ada area dengan sebuah arai, yang kemungkinan besar memiliki deskripsi dari dua arai tersebut. Tapi Yang Chen melihat sekeliling, tetapi dia tidak dapat menemukan slip giok yang mencatat dua susunan itu. Setelah memikirkannya, dia tidak tahu alasannya. Sebelumnya, 4 wanitalah yang mengambil slip giok, dan Yang Chen hanya menunggu di tengah alun-alun seperti seorang master besar. Sekarang, Yang Chen harus pergi ke ruangan tempat penyimpanan batu giok itu secara langsung. Itu adalah ruang belajar. Selain meja dan kursi giok di tengahnya, selebihnya adalah rak buku giok yang masih terawat baik. Gadis-gadis itu sebelumnya hanya membersihkan slip giok di rak buku, tetapi mereka mengabaikan barang-barang di meja. Yang Chen berjalan ke meja. Ada satu set lengkap 4 harta penelitian di atasnya, tetapi pena, tinta, dan kertas telah menjadi abu, hanya menyisakan batu tinta. Ada tempat pena giok hitam, dan pena yang dimasukkan ke dalamnya telah menjadi abu terbang. Abu ini menumpuk di lapisan tebal di atas meja, mengubur seluruh meja di bawahnya. Dengan lambaian tangannya, semua debu di atas meja tersapu oleh Yang Chen. Kemudian, Yang Chen melihat meja batu giok halus, diukir dengan ribuan kata hampir seukuran butiran beras di tengahnya. Lebih tepat untuk mengatakan bahwa itu adalah sebuah teks, tetapi itu lebih seperti lukisan yang buruk. Ketika keempat wanita itu masuk dan menjelajah dengan kesadaran spiritual mereka, semua orang akan mengira bahwa kata-kata seukuran beras itu adalah pola di meja, dan tidak ada yang akan mengira bahwa itu adalah kata-kata. Kebetulan Yang Chen tahu bahwa ini adalah tulisan paku kuno. Bahkan Yang Chen tidak mengenali kata-kata ini, tetapi di antara slip giok yang dipanen, ada slip giok yang memperkenalkan teks kuno ini. Yang Chen mendapat kesannya, dan segera menemukan slip giok, dan mulai mempelajari dan menggunakannya, mempelajari isi kata-katanya satu persatu. Segera, Yang Chen menemukan bahwa teks ini adalah penjelasan dari pesawat rahasia ini. Seluruh bidang rahasia dimurnikan dari mayat kura-kura raksasa purba yang lengkap. Tempat Yang Chen dan yang lainnya masuk adalah mulut kura-kura raksasa kuno. Di sepanjang saluran tenggorokan, mereka memasuki alun-alun besar ini, yang sebenarnya merupakan cangkang kura-kura raksasa purba. Kawasan ngarai ini pada zaman dahulu merupakan sebuah danau besar yang luasnya mencapai radius puluhan ribu mil. Belakangan, seiring dengan evolusi bentuk lahan, danau tersebut mengering dan menjadi dataran luas, dan sungai terbesar di dataran tersebut, setelah bertahun-tahun digerus, membentuk ngarai saat ini. Kura-kura raksasa purba awalnya hidup di danau ini. Ketika pendahulu Tai Tianmen menemukannya, itu sudah menjadi mayat utuh. Hanya karena kura-kura raksasa juga dibudidayakan berdasarkan naluri, jenazahnya tidak berubah, dan disempurnakan oleh pemilik pesawat rahasia menjadi pesawat rahasia saat ini. Cangkang kura-kura besar itu sendiri memiliki efek alami memperkuat formasi. Setelah disempurnakan oleh pemilik pesawat rahasia, formasi di sini menjadi lebih kuat. Jika bukan karena lonceng emas Yang Chen menjadi lebih abnormal, dia tidak akan bisa masuk sama sekali. Kedua ruangan itu adalah tempat penyimpanan barang terpenting di pesawat rahasia. Yang Chen hanya melakukan kontak dengan formasi penyegelan terluar. Faktanya, ada 2 set formasi di dalamnya, masing-masing dirancang untuk hal yang berbeda. 2 kamar, 2 benda, salah satunya, tidak ada apapun di dalamnya, tetapi setelah Yang Chen melihat benda lainnya, dia tidak bisa menahan senyum bahagia. Mengenakan sepatu besi dalam pencarian yang sia-sia, tidak membutuhkan banyak usaha. Masalahnya, Yang Chen tidak tahu berapa banyak tempat yang dia cari, tapi dia tidak menyangka itu ada di sini. Tampaknya keberuntungan Yang Chen sungguh tidak biasa. Hal semacam itu sangat berguna bagi Yang Chen dan Gao Yue. Menurut catatan pada kotak batu giok, tidak diketahui berapa banyak esensi sejati air ke-9. Chapter 968. Itu normal untuk memikirkannya. Sebuah danau besar dengan radius puluhan ribu mil semuanya berupa air tawar, yang memenuhi persyaratan untuk produksi esensi air ke-9 yang sebenarnya. Hal yang paling menarik adalah formasi ini mengumpulkan esensi sejati air ke-9, dia tidak tahu sudah berapa puluh ribu tahun berada di sini. Berapa banyak esensi sejati air ke-9 yang akan terkumpul. Memikirkan hal itu membuatnya bersemangat. Solusi spiritual esensi sejati kayu pertama yang ditinggalkan oleh makhluk abadi telah membuat Yang Chen bahagia. Sekarang ada juga esensi sejati air ke-9 yang ditinggalkan oleh para senior Tai Tianmen untuk dirinya sendiri. Entah itu dari sudut pandang sesuatu atau identitas orang yang meninggalkan sesuatu, Yang Chen punya alasan untuk bahagia. Yang Chen telah memiliki beberapa pengalaman dalam menangani solusi spiritual dalam jumlah besar ini. Dia tahu jika dia tidak menanganinya dengan baik, dia akan meledak dan mati. Jika tidak ada senjata ajaib yang dapat digunakan sebagai penyangga untuk menyerap esensi sejati air ke-9 atau solusi spiritual esensi sejati air ke-9, bahkan jika Yang Chen mengolah seni rahasia sejati air ke-9 di tempat, itu tidak akan membantu. Dengan cara ini, terjadi beberapa masalah. Yang Chen tidak memiliki pedang terbang air ke-9 yang bagus untuk saat ini. Terakhir kali Tai Tianmen memberinya 2 pedang terbang atribut air, satu digunakan oleh Yang Chen untuk mencium dan menambahkan ke pedang terbang tulang naga, dan yang lainnya hampir tidak dihitung sebagai pedang terbang 5 elemen yin dan yang besar, air ke-9 terbang pedang. Namun, pedang terbang air ke-9 jelas tidak cukup untuk memikul tanggung jawab yang berat ini. Meskipun tanduk naga Gao Yue adalah atribut ganda yaitu air dan api, atribut air bukanlah atribut air ke-9, melainkan atribut air ke-10.
Dengan kata lain, bahkan jika pedang terbang tanduk naga Gao Yue berhasil disempurnakan, itu tidak dapat membantu Yang Chen. Melihat gunung harta karun dan meneteskan air liur, ini adalah pertama kalinya bagi Yang Chen. Di masa lalu, apakah itu solusi spiritual esensi sejati kayu pertama atau solusi spiritual esensi sejati logam ke-7, atau bahkan solusi spiritual esensi sejati air ke-10, terdapat senjata ajaib yang sesuai untuk menahan kekuatan solusi spiritual yang sangat besar ini. Sekarang Yang Chen tidak punya pilihan lain. Mungkin ide awal dari pemilik pesawat rahasia ini hanyalah mengumpulkan esensi sejati air ke-9, namun sekarang setelah puluhan ribu tahun atau bahkan lebih lama, esensi sejati air ke-9 di dalamnya telah berubah total. Begitu generasi muda yang tidak mengetahui bahaya dari esensi sejati air ke-9 ini membuka ruangan ini, seluruh pesawat rahasia akan menjadi kuburan besar, yang sama sekali tidak terduga oleh penguasa pesawat rahasia. Satu ruangan diisi dengan esensi sejati air ke-9, namun pemilik pesawat rahasia tidak menjelaskan apa yang ada di ruangan lainnya. Yang Chen juga ragu apakah akan membukanya atau tidak. Jika benda di dalamnya sama berbahayanya dengan esensi sejati air ke-9, bukankah dia akan menempatkan dirinya dalam bahaya? Jika Yang Chen sendirian, dia mungkin masih bisa melarikan diri. Namun, kali ini Yang Chen tidak sendirian. Dia membawa serta keempat istri barunya. Yang Chen tidak memiliki kepercayaan diri untuk membiarkan keluarganya mengambil risiko. Bahkan jika di antara istrinya, ada dua orang yang akan terkenal di dunia di masa depan, peri plum dingin dan peri salju menari, itu bukan alasan Yang Chen membiarkan seluruh keluarganya mempertaruhkan nyawa mereka. Berbicara tentang peri plum dingin dan peri salju yang menari, kini Gao Yue dan Gong Sun Ling berangsur-angsur pecah karena reputasi mereka juga disebut peri. Gao Yue pandai memurnikan dan tidak pernah keluar. Setiap kali seseorang melihatnya, dia sepertinya diselimuti api merah, jadi dia dipanggil peri bisia. Gong Sun Ling telah diselimuti kabut tipis sejak selesainya peta geografis sungai gunung. Orang lain paling banyak hanya bisa melihat sosok cantiknya, tapi mereka tidak pernah bisa melihat wajahnya dengan jelas. Fitur ini juga disita oleh orang-orang, dan dia disebut Fiery Flowing Cloud. Yang Chen menikahi 4 peri pada saat yang sama, yang membuat banyak petani pria iri dan cemburu sampai mati. Tapi tidak semua orang berani menantang alkemis kelas 5 yang didukung oleh sekte yang tak terhitung jumlahnya. Jadi untuk saat ini banyak orang yang iri, namun belum pernah ada orang yang berani menantang Yang Chen secara langsung. Dengan Yang Chen, keempat wanita dalam kehidupan ini akan memiliki masa depan yang lebih baik. Tidak ada gunanya kehilangan mereka demi sebuah pesawat rahasia kecil. Yang Chen memikirkannya dan memutuskan untuk tidak mengambil risiko untuk saat ini. Keraguan Yang Chen membuat keempat wanita itu merasa tidak normal. Sun Qingsui segera bertanya. Meskipun 3 wanita lainnya tidak berbicara, mereka juga melihat ke arah Yang Chen, menunggu penjelasan Yang Chen. Itu saja, bagaimana menurutmu? Yang Chen mengatakan kekhawatirannya, lalu memandang keempat wanita itu, menunggu keempat wanita itu berbicara. Itu dia, Sun Qingsui masih sedikit cuek saat ini, dan berkata dengan sangat santai, hal yang menyenangkan, tentu saja, saya harus mencobanya. Mendengarkan Sun Qingsui mengatakan ini menyenangkan, Yang Chen juga merasa sedikit tercengang. Saat dia hendak berbicara dengan Sun Qingsui, sehingga dia tidak bisa begitu ceroboh, si Sanshan di sebelahnya sudah berbicara satu langkah di depan Yang Chen, Sue kecil, hidup dan mati adalah masalah besar, kamu tidak bisa anggap enteng saja. Oh, Sun Qingsui dengan patuh menundukkan kepalanya dan mengakui kesalahannya, tanpa pembangkangan apapun. Yang Chen merasa geli untuk sementara waktu. Tampaknya perkataan si Sanshan terkadang lebih berguna daripada suami Yang Chen. Sun Qingsui hanya patuh pada si Sanshan. Terkadang Yang Chen juga merasa aneh. Bahkan jika Sun Qingsui diperkenalkan ke sekte abadi oleh si Sanshan, aturan seperti itu tidak diperlukan, bukan? Dia tidak tahu apakah ada hal lain yang tidak dia ketahui di antara kedua wanita itu. Bagaimanapun, ada seseorang yang bisa membuat Sun Qingsui yang nakal menjadi jujur. Yang Chen juga ingin menyelamatkan dirinya dari masalah. Semua orang tahu betapa berharganya intisari sejati logam ke-7. Namun, kecuali Gong Sun Ling dan Yang Chen yang pernah mengalami kengerian saat mengumpulkan esensi sejati logam ke-7, orang lain tidak memiliki banyak konsep tentangnya. Meskipun Yang Chen mengatakannya dengan serius, sepertinya efeknya tidak terlalu bagus. Setidaknya Yang Chen sudah melihat gerakan di mata Gao Yue. Tidak bisakah kamu mencobanya dengan tanduk naga? Benar saja, kalimat selanjutnya ditanyakan oleh Gao Yue. Yang Chen menggelengkan kepalanya. Dia telah mengatakannya dengan jelas sebelumnya bahwa tanduk naga adalah atribut air, yang sangat tidak cocok untuk atribut yin dan yang dari atribut air ke-9. Apakah ini benar-benar mengerikan? Si Sanshan tidak suka mengambil risiko, tapi dia sedikit skeptis tentang apakah Yang Chen telah melebih-lebihkan kekuatan solusi spiritual ini. Lagi pula, ketika dia dan Sun Qingsui sedang dalam penyembuhan, mereka dibenamkan dalam larutan esensi sejati logam ke-7 dan larutan esensi sejati kayu pertama, dan pada saat itu, mereka tidak memiliki kekuatan spiritual di seluruh tubuh mereka. Sepertinya itu tidak berbahaya seperti yang dikatakan Yang Chen. Saya telah melihat tidak kurang dari ratusan orang langsung meledak menjadi bubuk. Yang Chen langsung mengangguk dan berkata tanpa ragu, Ling juga telah melihatnya. Gong Sun Ling ada di sampingnya dan mengangguk. Saat mengumpulkan larutan esensi sejati logam ke-7, orang-orang itu jatuh ke dalam lubang yang dalam dan meledak menjadi kabut darah sebelum mereka mencapai dasar lubang. Dia melihatnya dengan matanya sendiri. Si Sanshan juga terdiam. Tampaknya semua orang sudah mempunyai gagasan yang sama. Mendengarkan Yang Chen, mereka siap untuk menyerah terlebih dahulu. Mungkin masih ada jalan. Gong Sun Ling tiba-tiba berkata, lalu mengingatkan Yang Chen, suamiku, apakah kamu lupa penggunaan peta geografis sungai pegunungan ketika kamu berada di Sekte Iblis? Chapter 969. Pengingat Gong Sun Ling membuat Yang Chen mengangkat kepalanya dengan ganas.
Ketika dia menyerap esensi sejati logam ketujuh, bagian dari esensi sejati logam ketujuh diserap oleh peta geografis Sungai Pegunungan. Perlu diketahui bahwa meskipun peta geografis Sungai Pegunungan dikatakan sebagai senjata sakti atribut bumi, namun tidak terbatas pada atribut bumi saja. Setelah menyerap larutan esensi sejati logam ketujuh, sebagian besar logam ketujuh terbentuk di peta geografis Sungai Pegunungan, membuat ilusi peta geografis Sungai Pegunungan menjadi lebih nyata. Jika menurut penalaran tersebut, maka mungkin hakikat air yang kesembilan juga bisa diserap dengan menggunakan peta geografis Sungai Pegunungan sebagai perantaranya. Bagaimanapun, Yang Chen tidak akan langsung mengembangkan seni rahasia sejati air kesembilan, tetapi menggunakan labu untuk mengumpulkan esensi sejati air kesembilan. Semakin dia memikirkannya, Yang Chen semakin bersemangat. Jika peta geografis Sungai Pegunungan benar-benar mampu menampungnya, bukankah berarti perjalanan ini tidak akan sia-sia? Karena ada kemungkinan ini, Yang Chen pasti tidak akan membiarkannya begitu saja. Namun, Yang Chen tidak akan bertindak gegabah dan segera membuka ruangan, melainkan biarkan Gong Xunling mencobanya terlebih dahulu. Di kebun obat, ada sejumlah besar solusi spiritual esensi sejati kayu pertama, yang telah dikendalikan oleh dua roh alat Yang Chen, A, Su dan A, B. Yang Chen memindahkan semua obat-obatan roh ke ruang lapisan kedua dan menempatkan solusi spiritual esensi sejati kayu pertama di ruang lapisan pertama. Kemudian dia membuang beberapa bahan obat yang kurang penting dan melepaskan kendali solusi spiritual esensi sejati kayu yang pertama. Dengan suara dentuman, bahan obat yang dijatuhkan langsung pecah berkeping-keping, dan Yang Chen juga dengan sengaja mengendalikan semua ini agar dapat dilihat oleh para gadis. Selain bahan obat, Yang Chen bahkan menemukan beberapa pedang terbang dengan kualitas buruk dan melemparkannya ke dalamnya. Tanpa kecelakaan sedikit pun, pedang terbang itu berubah menjadi bubuk dan memenuhi tanah di ruang taman obat. Bisa dibayangkan situasi seperti apa yang akan terjadi pada para kultivator biasa setelah masuk. Setelah melihat pemandangan ini, Gao Yue, Si Sanshan dan Sun Qingsui menghirup udara dingin. Mereka tidak menyangka bahwa solusi spiritual ini akan begitu menakutkan. Untungnya, Yang Chen bersikeras pada awalnya, jika tidak, semua orang akan berada dalam bahaya sekarang. Karena ini adalah eksperimen, tentu saja dia harus menguji kekuatan peta geografis Sungai Pegunungan. Yang Chen ragu-ragu sejenak, dan akhirnya setuju untuk membiarkan Gong Xunling melemparkan peta geografis Sungai Pegunungan ke lapisan pertama kebun obat. Yang Chen sendiri dengan hati-hati menjelajahi segala sesuatu di taman pengobatan dengan kesadaran spiritualnya. Begitu dia menemukan sesuatu yang salah, dia akan segera menekan solusi spiritual esensi sejati kayu pertama, agar tidak menghancurkan senjata ajaib Gong Xunling. Harus dikatakan bahwa senjata ajaib klan naga memang kuat. Begitu peta geografis Sungai Gunung memasuki taman obat, sepertinya ia mengalami nasib yang sama seperti pedang terbang sebelumnya. Namun dalam sekejap mata, solusi spiritual esensi sejati kayu pertama yang mengamuk sepertinya tiba-tiba bertemu dengan spons dan dengan cepat diserap oleh peta geografis Sungai Pegunungan. Setelah diamati beberapa saat, tidak ditemukan kelainan pada peta geografis Sungai Pegunungan. Sebaliknya, Gong Xunling merasa ada beberapa hal kecil di peta geografis Sungai Pegunungan. Setidaknya ketika formasi tersebut menyimulasikan pepohonan milik hutan pertama, formasi itu lebih hidup. Setelah lulus ujian solusi spiritual esensi sejati logam ketujuh dan solusi spiritual esensi sejati kayu pertama, tampaknya solusi tersebut telah menjelaskan masalahnya. Senjata ajaib klan naga ini memang kuat. Dengan bantuan para master yang terkumpul di dalamnya, seharusnya dapat mendukung waktu ketika Yang Chen mengumpulkan solusi spiritual esensi sejati air ke-9. Meski begitu, selain membiarkan Gong Xunling tetap di tempatnya, Yang Chen juga menerima 3 wanita lainnya ke taman obat untuk berjaga-jaga. Setelah semua persiapan, Yang Chen akhirnya membuka ruangan dengan esensi sejati air ke-9 sesuai dengan metode yang tertulis di kotak batu giok. Konon itu sebuah ruangan, tapi setelah mendorong pintunya, hanya ada lubang menuju ke bawah tanah. Sebelumnya, keluarga Yang Chen hanya berada di ruang atas cangkang kura-kura, dan lubang di ruangan ini bisa mengarah ke ruang bawah. Tak heran, di lubang menuju ruang bawah, terdapat beberapa kata peringatan yang tertinggal di teks kuno. Ide umumnya adalah jika tidak ada seni rahasia sejati air ke-9, yang terbaik adalah tidak turun dengan mudah, agar tidak mendapatkan hasil yang buruk. Beginilah cara kerja Zhen Yuan. Kecuali jika itu adalah binatang iblis yang telah berkultivasi ke tingkat tertentu berdasarkan naluri, jika ia tidak memiliki metode budidaya Zhen Yuan, menyerapnya secara sembarangan akan menghasilkan mayat yang utuh, atau mayat yang paling buruk. Tidak ada kemungkinan yang lebih baik. Setelah membaca peringatan ini, Yang Chen tersenyum pada Gong Xunling, meraih tangannya, dan berjalan menuju lubang bersama. Gong Xunling mengendalikan peta geografis Sungai Pegunungan, membungkus Yang Chen dan dirinya sendiri, dan melangkah ke tanah. Benar saja, seperti yang diharapkan Yang Chen, setelah tidak mengetahui berapa puluh ribu tahun pengumpulannya, esensi sejati air ke-9 di bawah tanah telah menjadi solusi spiritual esensi sejati air ke-9 yang kental, dan tersebar di seluruh ruang bawah tanah yang besar. Area seluas ribuan kaki persegi, tidak diketahui seberapa dalamnya, dipenuhi dengan solusi spiritual esensi sejati air ke-9. Solusi spiritual esensi sejati air ke-9 yang tak terhitung jumlahnya bergegas menuju mereka berdua, dan Gong Xunling harus melakukan yang terbaik untuk mengendalikan peta geografis Sungai Pegunungan dan menyerap solusi spiritual esensi sejati air ke-9 secepat mungkin. Yang Chen sudah menyiapkan labu seperti zamrud. Saat ini, dia membuka mulut labu tersebut dan menyerapnya sepuasnya. Dibandingkan dengan peta geografis Sungai Pegunungan, labu itu jelas jauh lebih cepat. Toh labunya langsung diisi, sedangkan peta geografis Sungai Pegunungan menyerapnya sedikit demi sedikit, efisiensinya tidak sama. Dengan penyangga peta geografis Sungai Pegunungan, apakah itu Yang Chen atau Gong Xunling, mereka tidak dirugikan di bawah perlindungan peta geografis Sungai Pegunungan. Pada saat ini, hati keduanya benar-benar lega.
Tidak diketahui berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk sepenuhnya menyerap solusi spiritual esensi sejati air ke-9 ini, dan keduanya tidak berani mengendurkan kewaspadaan mereka. Meskipun ini adalah kesempatan bagus bagi Yang Chen untuk mengembangkan seni rahasia sejati air ke-9, Yang Chen tetap tidak mengolahnya karena kehati-hatian terhadap seni rahasia 3 kemurnian. Lagi pula, jika seni rahasia sejati asli semacam ini dikembangkan, pasti akan menyebabkan perubahan dalam kesadaran spiritual. Meskipun Yang Chen sekarang untuk sementara menstabilkan kesadaran spiritualnya dan tidak takut akan terpecahnya kesadaran spiritualnya, di bawah katalisis naga Yuan, seni rahasia 3 kemurnian telah mencapai lapisan keempat. Begitu ada perubahan, Yang Chen tidak dapat diganggu saat ini. Melihat bahwa solusi spiritual esensi sejati air ke-9 di ruang angkasa semakin berkurang, tekanan pada Yang Chen dan Gong Xunling menjadi semakin ringan. Setelah hampir 1 tahun, solusi spiritual esensi sejati air ke-9 akhirnya mencapai titik terendah. Labu tersebut telah mengumpulkan begitu banyak larutan spiritual esensi sejati air ke-9, dan warnanya tampak semakin hijau, seperti labu jasper. Akumulasi selama bertahun-tahun sungguh luar biasa, dan solusi spiritual esensi sejati air ke-9 di bawah ini telah menjadi batu kristal air ke-9. Pada titik ini, sisanya jauh lebih sederhana. Di bawah perlindungan peta geografis Sungai Pegunungan, Yang Chen dengan mudah mengumpulkan batu kristal air ke-9 ke dalam cincin prestasi. Pada titik ini, pengumpulan esensi sejati air ke-9 telah selesai. Yang Chen juga melepaskan ketiga wanita yang sedang berkultivasi di kebun obat, dan semua orang merayakan acara bahagia ini bersama. Apa yang ada di ruangan yang tersisa? Sun Qingsui adalah yang paling penasaran. Ketika semuanya selesai, dia baru saja keluar dari kebun obat. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia mulai memikirkan ruangan terakhir, kapan kamu akan membukanya. Chapter 970. Setelah mendapatkan solusi spiritual air ke-9, orang yang dapat segera menggunakannya adalah Gao Yue. Seni rahasia sejati air ke-9 diperoleh oleh Yang Chen bersama dengan Gao Yue dan Gong Xunling di Gua Abadi Blue Vault Mountain. Seni rahasia sejati air ke-9 dan esensi sejati air ke-9 telah lengkap. Namun, semua orang paling tertarik pada ruangan terakhir. Tidak ada catatan tentang apa yang ada di ruangan terakhir. Dia tidak tahu apa yang dipikirkan pemilik asli pesawat rahasia itu. Apakah dia tidak ingin orang membukanya? Atau dia tidak tahu? Setelah perayaan sederhana, semua orang mulai berkumpul di pintu terakhir. Masuk atau tidak menjadi masalah sulit bagi semua orang. Di ruangan sebelumnya, jika bukan karena peta geografis Sungai Pegunungan sebagai penyangga, bahkan Yang Chen tidak akan bisa turun ke solusi spiritual air ke-9. Bagaimana jika ruangan ini sama berbahayanya? Lalu apa yang akan terjadi? Apakah masih ada ruang di pesawat rahasia ini? Gong Xunling turun ke bawah bersama Yang Chen, melihat struktur di sekitarnya, tiba-tiba bertanya. Dalam peta geografis Sungai Pegunungan, struktur bidang rahasia ini secara alami telah disimulasikan. Gong Xunling tidak menemukan ruang lain, hanya sebuah ruangan kecil, kecuali ada ruang lain di dalam ruangan tersebut. Itu hanya sebuah ruangan kecil, kelilingnya sekitar 100 kaki. Yang Chen berpikir sejenak, dan akhirnya memutuskan untuk masuk dan memeriksanya. Sekarang setelah mereka sampai sejauh ini, dia benar-benar tidak mau meninggalkan ruangan kosong. Kali ini, semua orang meminta untuk masuk bersama. Lonceng emas Yang Chen dan peta geografis Sungai Pegunungan Gong Xunling dibuka secara maksimal. Bahkan pesawat ulang-alik Yang Chen sudah siap. Begitu dia menemukan sesuatu yang salah, dia akan segera terbang bersama keluarganya. Pintunya terbuka, tapi yang mengejutkan, tidak ada aura di dalamnya. Kemudian, semua orang dapat melihat dengan jelas pemandangan di dalam ruangan. Hatinya yang tegang pun mulai rileks. Tidak ada ruang lain di ruangan ini. Itu hanya sebuah ruangan persegi. Namun, di tengah ruangan, terdapat sebuah benda persegi yang dikelilingi oleh 2 formasi aneh. Dikatakan aneh, tapi itu hanya untuk 4 wanita. Kedua formasi itu sudah lama hilang. Namun, Yang Chen secara kasar mengenali 2 arai roh. Dalam slip giok yang dia peroleh sebelumnya, ada penjelasan tentang kedua arai roh ini, jadi dia mengerti apa yang sedang terjadi secara sekilas. Kedua arai itu bersarang. Yang paling luar adalah arai pengumpulan roh nirvana yang sangat sombong. Satu-satunya fungsi dari arai pengumpulan roh nirvana adalah untuk menyerap semua energi spiritual biasa dalam radius 10.000 mil, tanpa meninggalkan jejak. Ketika Yang Chen dan yang lainnya sedang mencari pesawat rahasia ini, dataran luas puluhan ribu mil di luarnya hampir kehabisan kekuatan spiritual, yang tidak cocok untuk budidaya sama sekali. Tampaknya itu adalah penghargaan dari formasi pengumpulan roh nirwana ini. Formasi yang tertanam di dalamnya adalah formasi nutrisi musim semi abadi. Fungsi formasi adalah menggunakan energi spiritual di sekitarnya untuk memberi nutrisi pada benda-benda yang ada di mata formasi. Benda berbentuk persegi di tengah ruangan itulah yang diberi nutrisi oleh formasi nutrisi musim semi abadi. Aneh untuk mengatakan bahwa meskipun kesadaran spiritual Yang Chen saat ini cukup kuat untuk mencapai keabadian manusia tingkat 2, dia tidak dapat mendeteksi benda berbentuk persegi itu. Meskipun tidak ada yang tahu benda apa ini, ada satu hal yang dipahami Yang Chen. Setelah dipelihara oleh formasi pemelihara musim semi abadi ini selama puluhan ribu tahun atau bahkan lebih lama, tidak peduli apa yang ada di dalamnya, meskipun pada awalnya itu adalah batu, sekarang telah menjadi batu giok indah tingkat tertinggi. Singkatnya, itu adalah hal yang baik, dia akan menghasilkan banyak uang. Setelah menjelaskan peran 2 arai roh kepada keempat wanita tersebut, mata Gong Xunling bersinar dengan cahaya aneh. Arai pengumpulan roh nirwana hanya sombong, namun sebenarnya tidak cocok untuk para kultivator. Bagi para kultivator, yang terpenting adalah sirkulasi dao surgawi. Cara menghancurkan fondasi suatu tempat seperti ini jelas merusak keharmonisan surga. Namun, formasi nutrisi musim semi abadi tidak bisa dianggap remeh.
Jika si Sanshan dan Sun Kingsway tidak langsung direndam oleh Yang Chen dengan solusi spiritual asli, formasi pemelihara musim semi abadi ini dapat mencapai efek yang sama. Hal baik seperti ini tentunya harus dikuasai secepatnya. Gong Sunling tidak peduli apa yang bergizi di dalamnya, dan segera meminta Yang Chen untuk menerjemahkan slip giok tentang formasi nutrisi musim semi abadi, dan kemudian mulai mempelajarinya sendiri. Arai roh hanya disusun di tanah, dan tidak menghalangi berjalan. Untuk saat ini, terlepas dari Gong Sunling, Yang Chen dan 3 wanita lainnya berjalan bersama ke depan benda berbentuk persegi dan mengamatinya dengan cermat. Ada lapisan debu tipis di permukaan benda berbentuk persegi itu. Yang Chen mengulurkan jarinya dan dengan lembut menyekanya, tetapi tidak ada reaksi, jadi semua orang bekerja sama untuk membersihkan semua debu pada benda ini, memperlihatkan penampilan aslinya. Di bawah debu, benda berbentuk persegi itu ternyata merupakan kaca tembus pandang yang sempurna. Setelah melihat keseluruhan gambar, Yang Chen langsung berseru, 7 harta karun kaca. Bagaimana ini mungkin? Petik 2. Kaca mengkilap 7 harta karun. Benda apa ini? Mengapa tidak mungkin? Sun Kingsway memiliki pertanyaan paling banyak, dan langsung bertanya. Gao Yue dan si Sanshan sama-sama memahami karakteristik Sun Kingsway ini, dan tidak ada yang berbicara, menunggu Sun Kingsway bertanya. Ini adalah sejenis harta surgawi yang dihasilkan di dunia abadi, dan tidak mungkin memilikinya di dunia fana. Wajah Yang Chen begitu bermartabat sehingga lapisan es bisa terkelupas. Bagaimana mungkin sesuatu dari dunia abadi muncul di dunia fana? Para wanita juga kaget. Meskipun mereka tidak mengerti apa gunanya kaca mengkilap 7 harta karun, produksi dunia abadi ini saja sudah cukup untuk menakuti banyak orang. Pikiran Yang Chen mulai terbalik. Hal-hal dari dunia abadi datang ke dunia fana, situasi seperti apa yang terjadi di sana? Avatar kesadaran. Itu hanyalah avatar kesadaran, dan mustahil untuk menjatuhkannya. Mungkinkah ada saluran tak dikenal di dunia abadi yang bisa berkomunikasi dengan dunia fana? Masalah ini bukanlah masalah sepele. Begitu saluran seperti itu benar-benar ada, maka aksi balas dendam Yang Chen akan langsung menghadapi bencana. Jika kaca mengkilap 7 harta karun bisa jatuh, maka mungkin pedang Zuxian bisa turun. Terlebih lagi, jika salah satu dari mereka turun, belum lagi prinsip besar Golden Immortal kecil dapat membuat Yang Chen mati tanpa tempat untuk dikuburkan. Untuk sesaat, keringat dingin mengucur di kepala Yang Chen, yang membuat wanita di sekitarnya merasa sedikit takut. Dalam pikiran mereka, Yang Chen tidak pernah merasa begitu bingung. Setiap kali mereka melihat Yang Chen, dia penuh percaya diri, dan guncangan gunung Tai yang runtuh di depannya tidak akan berubah. Bagaimana dia bisa kehilangan ketenangannya seperti sekarang? Para wanita juga merasa bahwa situasinya serius, tetapi pemahaman mereka tentang dunia abadi sangat terbatas. Mereka hanya bisa melihat Yang Chen dan berharap dia memberikan jawaban. Bagaimana kaca berlapis 7 harta karun ini bisa turun ke dunia fana? Siapa yang menjatuhkannya? Hal ini sulit untuk dijelaskan. Bahkan ada masalah yang paling serius. Karena kaca mengkilap 7 harta karun ini telah dipelihara selama puluhan ribu tahun di pesawat rahasia yang ditinggalkan oleh para pendahulu Tianmen, apakah itu berarti bahwa Tianmen sudah mendapat dukungan dari dunia abadi? Cek. Rakan-rakan kultivator sekalian, sebelum retret, sila terus berkultivasi untuk jurus subscribe, like, share dan komentar agar sekte novel Sadim terus berkembang pesat.